Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Insya Allah bulan ini kita ada 4 pertemuan kayaknya. Kalau saya lihat tanggalnya hari Sabtu ini. Ini Ya, 8, 15, 22, 29. Jadi seperti biasa 4 pertemuan. Tapi tidak ada al-hikamnya sudah dibahas di tanggal 1 itu. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita diberi sama Allah kekuatan, kemudahan, sehingga bisa menjalankan bulan puasa dengan penuh hikmah dan kesehatan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbana ayahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana mal abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Amin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabba ja'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fatna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka wa abduka wa nabiyyuka wa na'udzu bika min syarri ma adabi abduka wa nabiyyuka. Allah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadahu lana khaira. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an wasfi mardana bil Qur'an wa addi duyuna bil Qur'an wa farij humumana bil Qur'an waghfir li mautana bil Qur'an wa sallim musafirina bil Qur'an wahfad imama zamanina bil Qur'an wa ajil faraja imamina bil Qur'an wahfad ulama'ana bil Qur'an waqsif kurubana bil Qur'an wahfad qaidana bil Qur'an wansur juyusana bil Qur'an warham imamana bil Qur'an warham syuhadana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an.
Allahumma ahsin akibatana fil umur kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai surat Al-Mursalat. Yang kemarin kita sudah bahas tentang sumpah terhadap angin dan sumpah terhadap para malaikat, di mana fungsinya angin, manfaatnya angin, dan bagaimana hebatnya angin sudah kita bahas secara detail. Kemudian di antara sumpah-sumpah ini menurut tafsir yang singkat, Allah bersumpah demi angin atau malaikat yang terus-menerus, ya. Kemudian diikuti dengan sumpah berikutnya, yaitu demi malaikat atau angin yang terbang dengan kencang, yaitu tujuannya apa? Yaitu untuk memberikan perintah Allah supaya membinasakan kaum-kaum yang tidak patuh kepada Allah seperti kaum Ad dengan mengirim angin. Jadi ini tujuannya Allah bersumpah supaya kita perhatian. Kemudian Allah juga bersumpah kepada An-Nasyirat, yaitu yang menyebarkan rahmat, baik malaikat atau angin juga. Dengan angin itu bisa jadi apa? Tersebar hujan melalui awan, kemudian dengan angin itu juga saling mengawinkan. Ini juga sumpahnya Allah. Kemudian tentang masalah yang keempat, fal fariqati farqah. Ini malaikat, bukan angin. Demi malaikat-malaikat yang bisa membedakan dengan yang batil dan yang hak. Ini semuanya utusan Allah. Jadi al-mursalat itu yang diutus. Kalau bahasa Indonesia, mursal itu orang yang durhaka. Beda jamaah ya. Jadi yang diutus oleh Allah berupa malaikat atau angin. Kemudian fal fariqat, yaitu malaikat yang menerima wahyu. Yaitu menerima wahyu tujuannya untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana haram. Kemudian fal mulkiyati dzikra, yaitu kalau di sini pemahamannya demi malaikat yang menyampaikan wahyu. Kenapa dzikra? Peringatan seperti dalam ayat yang lain, inna anzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan dzikra yaitu Al-Qur'an. Jadi kenapa Quran dibilang dzikra? Dzikron mubarak, yaitu peringatan yang penuh berkah. Jadi malaikat ini yang membawa wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ini juga sumpahnya Allah kepada malaikat. Jadi tugasnya malaikat yang disuruh sama Allah bukan berarti Allah tidak mampu jamaah. Jadi sekali lagi pemahamannya jangan disamakan dengan manusia. Allah mampu tanpa malaikat langsung berfirman melalui nabinya siapapun, Nabi Musa alaihi salam. Mampu juga sama Nabi Muhammad waktu di Sidratul Muntaha. Jadi bukan berarti seperti manusia. Manusia butuh pembantu, tidak mampu bisa ngurusi sendiri. Tapi Allah bukan tujuannya di situ. Karena apa? Ada manusia yang tidak mampu menerima firman Allah. Maka itu diutuslah melalui malaikat. Karena Rasulullah itu berat sekali kalau menerima wahyu secara melalui Allah, melalui perantara malaikat Jibril. Jadi kalau Allah tidak kasih kekuatan para nabi, tidak mungkin bisa menerima wahyu. Bahkan untuk menghadap Allah saja, Bani Israel itu jamaah kepingin mendengar firman Allah, dipilih sama orang Nabi Musa 70, disuruh apa? Puasa 40 hari untuk menghadap supaya di Bukit Tursina supaya bisa mendengar firman Allah. Kita berapa hari jamaah? 30. Itu 40. Kemudian udron au nudro. Kenapa Allah kirim malaikat supaya apa? Tidak bisa menolak alasan apapun karena Allah telah memberikan wahyu. Allah telah memberi tahu. Jadi intinya manusia itu sudah diberi ilmu, sudah diberi wahyu, sudah diberi akal. Hidayah berupa wahyu, hidayah berupa akal, kemudian hidayah berupa utusan Nabi. Alasan apa yang mau tidak bisa jamaah? Kemudian apa tujuannya sumpah?
Innama tu'aduna lawaqi. Nah, ini yang nanti kita bahas jamaah. Karena ayat 1 sampai 6 sudah kita bahas dengan terperinci pertemuan 2 kali, yaitu tentang angin dan malaikat. Sekarang yang kita bahas, sesungguhnya Allah bersumpah ini karena banyak manusia yang tidak percaya tentang hari kiamat. Bahwa apa tujuannya jamaah, ke Allah ingatkan terus, karena orang kalau percaya hari kiamat, otomatis apa jamaah? Takut berbuat dosa. Maka banyak-banyak berbuat baik. Takut nanti dihisap. Takut nanti menghadap Allah sendirian, telanjang, tanpa sama sekali pendamping advokat menghadap Allah. Jadi kenapa kita disuruh mengimani dari rukun iman? Ya, tujuan utama supaya kita benar-benar menjaga diri dari perbuatan, ucapan, niat kita, jangan sampai salah melangkah. Karena hidup itu tidak hanya di dunia, di alam barzah, sampai menuju akhirat yang kekal abadi. Nah, ini yang kita bahas jamaah. Ternyata banyak enggak orang yang percaya kiamat jamaah. Sampai Allah bersumpah. Biasanya orang Arab itu kalau bersumpah jamaah karena tidak percayanya. Apalagi kalau masalah dagang. Wallahi billahi, demi Allah, ini benar-benar ini barangnya asli. Masalah sepele aja sumpah orang Arab. Padahal sumpah itu tidak sembarangan jamaah. Jadi kalau Allah sudah bersumpah karena menghadapi apa hambanya banyak yang tidak percaya tentang kiamat. Apa buktinya jamaah? Yaitu dibuktikan dalam ayat yang lain, surat Ghafir ayat 59. Jadi penafsiran ayat Al-Mursalat ini menurut tafsir yang lain, karena apa? Sumpah ini menunjukkan pasti terjadi dan pasti akan dialami oleh manusia. Cuma karena manusia banyak yang tidak percaya. Jadi Allah Maha Adil jamaah. Kalau tidak ada kiamat, nanti manusia yang jelek, yang korupsi, yang merampok, yang perang terus, tidak ada perhitungan. Karena Allah Maha Adil, maka itu diadakan perhitungan hari kiamat. Dan ini diulang banyak sekali sampai ada surat apa? Al-Qiyamah. Nah, ini surat apa jamaah? Ghafir atau surat Mukmin. Inna sa'ah la'atiyah. Sungguh kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan sama sekali. Tapi apa jamaah? Kebanyakan manusia tidak percaya. Nah, ini permasalahannya. Fakta enggak ini jamaah? Menurut jenengan banyak enggak manusia enggak percaya kiamat? Apa perlu ditanyai satu persatu di seluruh dunia? Enggak ada waktunya jamaah. Bisa enggak dilihat ciri-cirinya orang enggak percaya kiamat jamaah? Jadi Allah enggak mempertanyakan manusia. Nabi enggak tanya. Allah hanya menunjukkan bagaimana cirinya orang enggak percaya kiamat. Jadi orang Arab itu enggak percayanya luar biasa waktu diutus Nabi Muhammad. Sampai mengatakan apa? Haihata, haihata. Apa maksudnya? Mustahil, mustahil. Masa nenek moyang kita sudah mati, sudah jadi tulang belulang, hancur jadi tanah, dimakan apa? Cacing, cacingnya dimakan sama binatang, binatang dimakan sama manusia. Masa hidup lagi? Tidak mungkin, tidak mungkin. Mustahil, mustahil. Padahal kalau kita benar-benar percaya sama Allah, Allah juga bisa memberikan perumpamaan. Dulu bumi itu apa? Gersang, Allah turunkan hujan, hanya yang dulunya gersang jadi subur. Asal tidak kelihatan ikan, kelihatan ikannya. Bahkan Nabi Ibrahim ditunjukkan bagaimana cara Allah menghidupkan. Dihancurkan, dilumat semua burung itu, tinggal pegang kepalanya, 4 burung dipanggil. Bagaimana caranya? Tidak diberitahu. Pokoknya burungnya hidup. Jadi orang kalau yakin sama ditunjukkan sama Allah jemaah. Tapi tidak yakin, itu berarti tandanya tidak beriman. Nah, ini yang perlu kita lihat. Jangan sampai kita kena ayat ini. Karena apa? Tidak berguna apa rukun Islam yang kita lakukan kalau kita tidak percaya satu keimanan hari kiamat. Sampai kita ucapkan setiap hari berapa kali surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Mari kita lihat ciri-cirinya di muka bumi ini orang yang tidak percaya hari kiamat jamaah. Siapa saja? Yang pertama surat Al-Ma'un, yaitu apa? Araital ladzi
Dibubiddin. Tahukah kalian orang yang tidak percaya hari pembalasan, yang mendustakan hari pembalasan, tidak percaya hari kiamat, seperti surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Apa ciri pertama? Lah, ternyata ciri pertama orangnya tidak mau menyatin anak yatim. Sekali lagi, anak yatim itu jamaah bukan yatim yang kaya, yang punya waris, ya, yang miskin seperti Nabi Muhammad, ya, ditinggal bapaknya, tidak punya apa-apa, ditinggal ibunya lagi yatim. Ya tuh, ini yang lebih didahulukan. Kalau yatim punya waris, tidak masuk jamaah, ya, apalagi punya harta yang banyak. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi ada orang memberi, malah dilarang jamaah. Apa? Orang diberi kok tambah bikin males. Nah, itu berarti orang-orang ini berarti tidak percaya hari kiamat, bakhil. Terus, apa artinya semua itu? Sholatnya tidak ada artinya. Karena sholat dan memberikan pengaruh tanha anil fahsya'i wal mungkar. Tidak memberikan pengaruh, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tidak memberikan pengaruh, bisa apa? Dermawan. Apa cirinya orang yang sholatnya celaka? Karena dia tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya. Ini intinya jemaah. Yang kedua, karena sholatnya riya. Kalau ada manusia dia sholat. Kalau tidak ada, tidak sholat. Kemudian orangnya bakhil. Biarpun barang yang paling kecil aja. Jarum aja. Tidak akan dipinjamkan. Rumah depannya tidak boleh buat parkir. Ya, ini menunjukkan orang tidak percaya hari kiamat. Jadi kita tidak perlu apa mensurvei atau tanya orang. Kalau semua orang bilang apa? Kami percaya hari kiamat. Nggak perlu. Tapi Allah menunjukkan sifatnya. Semana dengan apa? Innal munafikina surat An-Nisa ayat 42. Orang munafik itu menipu Allah. Apa maksudnya? Dia dikiranya bisa menipu Allah. Ini maksudnya orang munafik loh ya. Bahwa Allah itu tidak tahu niatnya. Allah tahu perasaan kita males. Allah tahu kita ada ikhlas. Ini buktinya. Kalau sholat orang munafik itu pasti kusala, males, pakai iza Ustaz. Jamaah. Kenapa iza? Pasti. Seperti apa? Idza waqa'atil waqi'ah, pasti terjadi. Idza zulzilah, pasti terjadi goncangan bumi. Jadi pasti kalau sholat mesti malas, itu cirinya munafik. Terus apa? Ingin dilihat manusia, tidak ingat Allah. Maka itu cepat-cepat istighfar. Yang punya rasa malas, kan kemarin kita bahas tentang apa jamaah? Al-hikam. Jadi hikam yang pertama kali kasihkan orang itu warid ya atau apa? Wirid dengan apa? Jangan sampai tinggalkan sholat. Dari awal sahabat dapat perintah sholat pertama kali 13 tahun masih mabuk jamaah. Ya, judi itu sudah mendarah daging. Tapi sholat dilakukan sambil mabuk, sambil bicara. Tapi sholat dilakukan jamaah. Kemudian lama-kelamaan pindah ke Mekah, ke Madinah. Masya Allah, luar biasa. Disuruh apapun nurut jamaah. Tinggalkan keluarganya, anak istrinya, hartanya, pekerjaan. Nurut, suruh hijrah. Jadi sholat kalau benar-benar dilakukan terus-menerus, insya Allah akan memberikan pengaruh. Karena kalimatnya tanha itu akan jamaah, bukan langsung. Kemudian bagaimana sifatnya orang munafik di ayat yang lain jamaah? Sama. Jadi sekali lagi cirinya masalah sholat. Kalau sudah sholatnya rusak, rusak semua. Karena pertama kali yang dihisab apa? Sholat dalam hal ibadah loh ya. Kalau yang saya kirim di apa itu WhatsApp itu kan di luar ibadah, hartanya, ilmunya. Ini ibadah pertama kali amal yang dihisab itu sholatnya. Awalum hasabu as-sholah. Kalau sholatnya baik, baik semua. Kalau sholatnya buruk, niscaya amal yang lainnya pasti buruk. Karena sholatnya tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Nah ini, orang munafik itu kalau sedekah tidak lillah. Terpaksa kalau sholat apa berat, tidak ikhlas, ada rasa malas, tidak tangkas. Terus bagaimana ciri orang munafik jamaah? Orang munafik itu kalau ketemu orang beriman ngaku beriman, melok sholat, ya, wa idza kilam aminu, berimanlah seperti sahabat
Qalu anu'minu kama amanu sufaha, apa kami harus beriman seperti orang bodoh? Jadi kalau imannya benar jamaah, sesuai dengan Nabi, dibilang orang-orang sufaha. Sufaha itu apa? Di atasnya bodoh, dungu. Jadi orang munafik itu sering menghina orang beriman, tidak usah kaget. Kemudian kata Allah, mereka kalau ketemu setan-setannya, yaitu pemimpin Yahudi waktu Yahudi di Medina jamaah, termasuk orang yang dianggap orang yang alim katanya, orang yang hebat karena ngerti kitab. Nah itu akhirnya apa? Dia lebih dekat kepada orang Yahudi karena orang Yahudi sendiri, pendeta-pendetanya, rohib-rohibnya, ahbarnya, ruhbannya, apa jamaah? Ya pinter ngomong tapi tidak melakukan. Maka cocok. Bilang apa? Kami sengaja mengejek orang beriman. Kalau ketemu saya bilang beriman, kalau ketemu saya ikut sholat. Tapi aslinya hatinya tidak lillah, tidak ikhlas. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang ini tidak diakui sama Allah beriman. Kan ada ayatnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang mengaku beriman sama Allah dan hari kiamat. Allah membantah, wa ma hum bimu'minin. Sama sekali mereka tidak beriman. Jangankan itu jamaah, masalah kecil ini sudah dibantah, apalagi orang yang mengaku ulama, tapi tidak seperti sifatnya Al-Quran. Jadi Allah tidak mengakui, soal orang mengakui, pengikutnya mengakui, sampai dapat titel namanya Kiai Haji, ya udah. Yang penting Allah tidak mengakui, nggak ngefek jamaah. Maka itu akhirnya orang pada apa? Tidak percaya, sudah males. Kalau ada orang namanya ulama ada sama saja. Padahal kalau menurut Quran dan hadis, ulama sungguhan, sifat ulama jamaah, bukan nama. Yaitu benar-benar orangnya takut kepada Allah. Menjalankan perintah Allah. Meninggalkan larangan Allah. Kemudian belajar sungguh-sungguh, faham sungguh-sungguh, kemudian diamalkan, amanu amilu sholat. Kemudian apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Menyampaikan kepada manusia dengan bekal yang al-haq, sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian mengajak orang supaya sabar. Jadi sekali lagi, ini ciri-ciri orang tidak percaya kiamat. Banyak tidak jamaah ini? Menurut survei membuktikan banyak tidak ini jamaah? Banyak ya? Berarti cocok Qurannya ya? Ya, mudah-mudahan kita tidak digolongkan yang ini jamaah ya. Mudah-mudahan semua keluarga kita dibersihkan dari sifat kemunafikan. Jalan satu-satunya apa jamaah? Istighfar. Supaya kita terbebas dari penyakit munafik. Masih tentang munafik jamaah. Orang munafik cirinya apa jamaah? Ya kalau infak tidak lillah. Riya sama dengan sholatnya. Jadi semuanya awalnya ya, sholatnya juga celaka, riaknya apa, infaknya celaka. Jadi semua yang dilakukan batal semuanya. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang ini dianggap sama Allah apa? Wala yu'minu billah wala bil yaumil akhir. Diperkuat pakai wala. Sama sekali tidak percaya kata Allah itu. Tidak beriman kalau dia pamer dalam sedekah. Jadi sekali lagi orang beriman diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu. Batal itu bahasa apa jemaah? Sholatnya batal. Dari kata la tubtilu bahasa Arab, batal. Semua sedekahnya naudzubillah min dzalik. Kalau orang itu amal sedekahnya tidak ikhlas. Kemudian ini kejadian fakta zaman nanti di apa neraka. Pertanyaan apa orang-orang yang di surga. Kenapa kalian kok masuk neraka? Iya, naudzubillah. Iya kami dulu tidak pernah sholat. Nah ini, jadi sulit jamaah. Orang bisa iman sulit, bisa sholat sulit kata Allah. Wa innalakabiroh illa alal khosiin, kecuali orang yang yakin akan akhirat, yakin akan menghadap Allah, yakin akan mati. Setelah itu apa? Diiringi. Kalau sudah hablum minallah ya kosong, hablum minanas juga tidak pernah memberikan santunan kepada fakir miskin. Justru dia senang kumpul sama orang-orang yang ahli batil, ya, ahli-ahli sesat. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya apa?
Wa kunna, kami dulu sering mendustakan hari kiamat. Jadi wa kunna, dulu kami sering tidak percaya. Karena apa? Ya gak sholat, ya tidak sedekah. Justru yang dibicarakan di warung-warung hal-hal yang batil. Na'udzubillah min dzalik. Bisa difahami jamaah? Jadi pertama kali cirinya orangnya sholatnya tidak ikhlas, infaknya tidak ikhlas, amal ibadahnya tidak ikhlas. Maka sulit untuk percaya hari kiamat. Biarpun sudah dibayar disampaikan oleh Allah di beberapa ayat sampai surat Al-Qiyamah, tidak akan bisa. Karena Quran ini butuh praktek jamaah. Ya, wirid, tahu wirid ya? Apa wirid? Amal ibadah. Kalau wiridnya kuat, maka timbul keyakinan. Baik, yang kedua apa jamaah? Orang-orang yang menghalangi jalan Allah. Iya, jadi jalan Allah yang benar malah dibengkokkan. Ya, dibuat abu-abu. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Seperti siapa? Iblis. Ya, Iblis bilang apa? Kenapa kamu kok dilarang makan pohon khuldi? Padahal Allah tidak bilang khuldi. La taqraba hadhihi sajaro. Cuma pohon ini. Kenapa Iblis bilang khuldi? Yaitu talbisul haqqobil haqqobil batil. Khuldi itu kekal. Ini pohon namanya pohon kekekalan. Kalau tidak makan ini kamu tidak bisa kekal seperti malaikat. Sampai sumpah demi Allah saya kasih nasihati Adam. Itulah orang-orang kalau padahal iblis tahu surga jamaah. Tahu, bahkan tahu firman Allah. Jamin enggak? Tidak jamin jamaah. Kalau orang hatinya sombong, menolak perintah. Jadi selama itu iblis kok bisa taat? Iya, ada kepentingan supaya dimuliakan sama Allah bersama para malaikat, dinaikkan ke dalam surga. Itu alasannya iblis. Allah tahu hatinya, maka itu diuji supaya jangan sampai apa? Tidak ada alasan Allah untuk menyalahkan atau mengeluarkan. Sebenarnya Allah sudah tahu, cuma dengan perintah tadi terbukti. Kenapa kamu kok tidak mau sujud? Padahal perintahku, saya lebih baik dari Adam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang-orang yang menghalangi di jalan Allah itu tidak percaya hari kiamat, tidak percaya akan pembalasan. Iblis kalau percaya, tobat jamaah. Tidak percaya. Kafirun tidak percaya, mengingkari. Hati-hati jamaah, orang kafir diancam sama Allah dengan siksa yang keras. Kemudian apa? Mereka lebih cinta dunia. Tapi apa maksudnya? Tidak ikhlas dalam beramal. Tujuannya hanya kepentingan dunia, mengejar dunia dan dunia. Akhirnya apa? Mendolimi orang, berbuat aniaya, ya, toho melampaui batas. Jadi kalau ada orang benar, dia berusaha apa? Menghalangi supaya tidak bisa jadi orang yang benar. Jadi musuh kita itu banyak. Karena apa? Yang tidak beriman banyak ada jamaah. Bangsa jin, bangsa manusia. Jadi kita jangan bingung, jangan pusing sama musuh. Yang penting kita taat kepada Allah. Allah yang menundukkan semuanya. Semua tidak bisa melukai, tidak bisa berbuat tanpa seizin Allah. Baik, kita lanjutkan kata-kata ya suduna, siapa saja yang menghalangi ini jamaah. Di samping tadi itu yang dapat hari kiamat. Jadi jelas ini jamaah, orang-orang munafik ya. Orang munafik sama mereka apa jamaah? Kalau diingatkan, mari ikuti aturan Allah dan Rasulnya. Wah, langsung menentang jamaah. Kalian ini hanya mempelajari ayat-ayat, tulisan-tulisan, tulisan kertas, teori-teori. Itu zaman kapan itu? Zaman onta. Pernah dengar orang model gitu jamaah? Zaman onta itu. Itu teori. Jadi orang-orang munafik zamannya Nabi kalau dibilang apa? Wa idza qilalum aminu kama amanan nas. Bagaimana seperti sahabat? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apa kami harus beriman seperti orang-orang yang sangat bodoh? Jadi sejak dulu jamaah ya. Ini termasuk siapa jamaah? Pendeta-pendeta, ahbar, orang-orang Yahudi Nasrani. Dia tidak mengamalkan jamaah. Justru makan yang haram itu sulit untuk mengimani hari kiamat. Maka itu dia menghalangi jalan
Allah. Nggak usah kaget jamaah. Ini fakta. Nah ini kalau dibuat pedoman, wong mereka nggak percaya hari kiamat kok. Malah menghalangi yang benar. Maka itu ikut menafsirkan, ikut meriwayatkan, ikut menulis apa? Kamus bahasa Arab namanya munjid. Munjid itu kamusnya yang dibikin oleh orang Yahudi. Jangan dikira mereka tidak buat. Mereka buat tafsir, buat kamus Arab. Bahkan mereka menyusun hadis. Ya, karena mereka dulunya juga menyusun kitab Taurat di tangan mereka, Injil di tangan mereka. Semuanya dipalsu jemaah. Dengan beraninya mereka. Supaya orang-orang tidak percaya lagi kepada Nabi Muhammad, dihapus lafadznya Muhammad, lafadznya Ahmad, sifatnya Nabi Muhammad dihapus. Maka terhalanglah kebenaran-kebenaran itu. Jadi orang-orang pada tidak percaya sama Nabi Muhammad. Ya ini sifatnya orang-orang. Kenapa Allah tidak nyebut ulama jamaah? Ahbar. Ahbar jamak dari apa? Hiber. Hiber itu apa? Tinta. Orang yang sering menulis. Jadi orang-orang yang pandai menulis. Orang-orang yang berilmu. Ka'ab bin Ahbar. Masuk Islam itu ada. Ruhban dari kata apa? Takut. Pendeta-pendetanya itu takut. Tapi takutnya tidak pakai ilmu. Ya. Takut hanya tidak mau apa menikah. Ya. Tidak mau apa jamaah kumpul. Jadi di dalam ibadah terus. Ya jamaah. Puasa terus. Sholat terus. Tapi tidak ngikuti aturan. Ya. Pada Rasulullah itu yang paling dicintai Allah. Paling kenal Allah, sudah tahu surga neraka, bahkan dengar siksaan di kubur. Waktunya makan ya makan, waktunya puasa ya puasa, ya waktunya sholat sholat, waktunya kumpul sama istri ya kumpul, seperti manusia umumnya. Jadi normal jamaah. Ini enggak dibuat-buat, akhirnya apa, nyatanya enggak kuat, apa, tetap manusiawi, punya nafsu, libidonya tinggi ya berkumpul, tapi dengan cara yang tidak benar. Naudzubillah min dzalik. Punya harta, suruh orang zakat, suruh orang infak kepada dia, karena dia seorang ketua, pimpinan beragama. Tapi dia sendiri tidak infak, disimpan hartanya berupa emas, perak. Naudzubillah min dzalik. Ini yang namanya istilahnya menjual agama atas nama agama, tapi tidak digunakan untuk apa diamalkan. Terus sama dengan orang-orang munafik, itu cirinya apa orang munafik? Laki perempuan ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, mencegah orang apa menyuruh orang berbuat mungkar, mencegah orang berbuat kebaikan. Karena apa jemaah? Bakhil. Jadi orang bakhil itu gandengannya orang apa? Munafik. Orang munafik kalau bakhil apa? Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiru lil usra. Kalau sudah bakhil apa? Dimudahkan berbuat maksiat. Naudzubillah min dzalik. Jadi mencegah orang laki perempuan diperinci sama Allah. Hanya Allah merupakan mereka. Allah mengancam dengan neraka jahanam, sama munafik laki perempuan, orang-orang non muslim sama neraka jahanam kekal abadi kalau tidak tobat. Tapi kalau tobat, insya Allah semua dosa sebesar apapun, sepenuh langit tidak ada kebaikan. Kalau sempat tobat sebelum roh sampai di tenggorokan, Allah mengampuni semua dosa. Kemudian masih ayat tentang Yasuduna. Jadi Yasuduna ini cirinya orang yang tidak percaya hari kiamat, yang menghalangi di jalan Allah. Dan orang-orang ini jamaah, kalau kita tantang, kita lawan, kita paksa, tidak bisa. Karena mereka punya keyakinan jamaah. Yakin. Nah, kalau gitu, tugas kita hanya menyampaikan dengan cara yang benar, bil hikmah, lemah lembut, jangan dipaksa. Minimal apa? Kita doakan supaya dapat hidayah. Nah ini jamaah, barang siapa yang berpaling dari Quran, Zikrul Rahman, apa? Ditemani setan, ditemani jin, jinnya katut, jin yang kafir. Jadi sebenarnya manusia itu ada korinnya jamaah, yang masuk dalam tubuh kita melalui aliran darah. Ya, maka itu Nabi Muhammad juga punya, cuma setannya tidak jadi setan lagi. Jinnya jadi Islam. Jadi kalau Islam bukan setan jemaah, karena mengajak kebaikan kata Rasulullah. Maka itu sebenarnya kita saja yang punya musuh yang paling besar apa jemaah?
hawa nafsu. Inna nafsa la'amaratun bisu. Karena nafsu itu selalu menyuruh kepada perbuatan dosa. Kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, semuanya tunduk termasuk jin yang selalu menyertai kita. Nanti apa? Memberikan bisikan yang baik. Apa resepnya jamaah? Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi orang-orang kalau sudah dikuasai hawa nafsu, kemudian tidak percaya Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, apa? Masya Allah, menyangka diri yang paling benar jemaah. Pokok aku paling benar. Kalau ditanya sama orang musyrik, benar mana sahabat sama orang kita ini yang menyembah berhala? Ya benar kamu katanya. Padahal dia ngerti kitab jemaah. Tahu kitab, tahu Taurat, tahu Injil. Dibilang apa? Yang benar orang-orang musyrik. Karena dia mencari muka supaya dapat apa? Harta, dapat kedudukan sama orang-orang musyrik Mekah. Itu sejak dulu sampai sekarang terjadi. Jadi cirinya apa jamaah? Cirinya orang-orang yang tidak percaya hari kiamat. Yang kedua ini yaitu orangnya itu menghalangi jalannya Allah. Berusaha apa? Menghalangi orang-orang yang di jalan Allah. Jadi jangan kalau lihat orang seperti ini ya berarti orang ini tidak percaya hari kiamat jamaah. Jadi tidak usah dipaksa. Yang ketiga apa jamaah? Orang yang sering tanya kapan kiamat? Bohong sampai sekarang tidak kiamat. Mulai zaman Alif sampai saya tidak kiamat. Nah, berarti orang ini tidak bertanya, tapi apa? Mengejek jamaah. Seolah-olah mana mungkin sampai sekarang tidak kiamat. Kata kiamat sudah dekat. Sekali lagi, jangan artikan dekat itu waktu jamaah. Bahasa Arab itu istilahnya apa? Semua yang pasti itu dekat. Yang enggak pasti itu jauh. Maka itu orang Arab bilang apa? Hayhata, hayata, jauh-jauh. Apa maksudnya? Mustahil. Itu istilah Arab. Yang penting bukan masalah jauh dekatnya. Tanda-tandanya sudah ada enggak jamaah? Tentang kiamat. Ya, banyak. Jadi kiamat tidak ditujukan kepada siapapun. Nabi Muhammad tidak tahu. Malaikat Jibril pun tidak tahu kapan terjadi. Tapi pasti akan terjadi. Qorib pasti terjadi. Terus apa siap kita jamaah? Jadi yang penting kita siapkan jamaah. Karena orang yang hidup di hari kiamat, orang yang paling jelek. Kenapa? Di hari kiamat tidak ada satupun orang ibadah, tidak ada satupun orang yang nyebut Allah, dan semua orang maksiat. Bahkan apa? Berbuat zina di depan umum seperti binatang. Na'udzubillah min dzalik. Sampai Ka'bah pun dihancurkan. Dan kapan kiamat terjadi? Hari Jumat di waktu orang-orang berada di pasar. Pasarnya sekarang di rumah ada jamaah ya? Iya, pasar apa? Shopee. Iya. Pasar apa lagi jamaah? Jadi online banyak ya. Tokopedia. Ya, Tokopedia. Jadi sudah otomatis ya. Lebih banyak pasar dibanding masjid ya. Dimanapun bisa beli kan? Ya, itu tanda-tandanya kiamat. Jadi orang sibuk, tapi waktu Jumat tidak ada yang sholat Jumat karena tidak ada orang beriman, sudah meninggal semua. Na'udzubillah min dzalik. Jadi seburuk-buruk orang yang hidup di hari ya kiamat. Jadi kita tidak perlu tanya kapan kiamat, kapan kiamat. Apa sudah siap tah kita kiamat? Ya, karena apa? Seburuk-buruk orang yang hidup di hari ya kiamat. Jadi orang yang banyak tanya kapan kiamat, kemudian sampai memprediksi terjadinya kiamat, tahunnya, harinya, tanggalnya. Berarti orang itu percaya enggak jamaah? Tidak percaya. Jadi kiamat itu kalau terjadi, langit bumi ketakutan jamaah. Semua ketakutan. Karena Allah murka. Karena semua berbuat maksiat di seluruh dunia. Datanya tiba-tiba, tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Yang pastinya hari Jumat. Walakin aksaronas la ya'lamun. Manusia tentang kiamat banyak tidak tahu. Apa? Yas'alunaka. Apa? Qolal insanu malaha. Berkata manusia, ada apa ini? Di waktu apa? Idza zulzilatul ardu zilzala. Kalau seluruh dunia goncang, bukan satu wilayah, bukan satu negara. Zulzilatul ardu, semua bumi, ya, goncang. Wa akhrajatil ardu asqala. Apa? Keluar isinya semuanya. Terus gunung semuanya meletus.
Bagaimana jemaah? Manusia bilang, waqalal insan, malah ada apa loh? Ternyata manusia tidak tahu tentang ilmu kiamat. Dikiranya kiamat itu hanya kehancuran. Enggak. Kenapa dibilang kiam? Setelah hancur meninggal semua, bangkit dari kubur. Nah itu katanya kiamatun pakai tak marbuto, kebangkitan yang luar biasa, yang menakutkan. Tapi kalau kiamul lail, menakutkan enggak jemaah? Kiam, kiamul lail, bangun malam. Enggak, karena apa? Enggak pakai tak marbuto. Ya, semua yang pakai tak marbuto itu sesuatu yang menakutkan, yang membuat orang jadi heboh. Saah, ya. Saat itu bukan jam yang dimaksud ini jamaah, yaitu kiamat. Mereka tentang kiamat pertanyaannya. Naudzubillah min dzalik. Jadi pertanyaan terus pertanyaan sampai sekarang ya jamaah ya. Orang mempertanyakan tentang kiamat. Pada dasarnya orang yang tanya kiamat itu tidak percaya. Jadi yang penting apa? Mari kita siapkan amal ibadah kita. Karena apa? Tanda-tandanya orang itu cerdas, dia menyebabkan hari apa? Menuju alam akhirat, ingat mati, amalnya diperbaiki, perbanyak istighfar. Siapa yang mau percaya? Innama anta mundhiru mayyakhsha. Orang yang takut kepada hari kiamat itulah yang percaya. Jadi kalau orang masih takut, mana kiamat, mana buktinya? Orang sekarang tidak ada yang hidup, ya. Jelas ya, Ma? Yang nomor 3 cirinya banyak tanya tentang kiamat tapi tidak beramal, persiapan menuju kiamat. Yang keempat jemaah, orangnya sering mencuri, bahkan mencurinya tidak kelihatan. Istilahnya apa jemaah? Ngentit ya. Iya, ngutil ya jemaah ya. Ngutil apa? Timbangan. Jadi kalau nimbang-nimbang tidak pernah jujur, kurang 1 gram, meteran kurang berapa, dan itu terus menerus banyak orang. Maka celakalah orang yang sering mencuri timbangan sedikit tapi berkali-kali banyak orang. Apa kata Allah? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Apakah dia tidak yakin? Ya. Jadi yadhunnu pakai anna itu aslinya artinya yakin. Apa mereka tidak yakin kalau dibangkitkan tentang hari yang besar itu, yaitu hari di mana manusia bangkit dari kuburnya. Lah ini yang namanya kiamat. Yakumun nas, bangkit dari kubur menghadap Allah semuanya. Ini ciri banyak tidak jamaah? Ya, beli tepung, ya Allah kurang sekian gram, beli buah kurang, beli besi yang minta A ternyata B, beli apa saja jamaah? Banyak yang mengurangi kualitas. Sampai yang paling tinggi apa? Koruptor, triliunan ya, kuadran ya. Naudzubillah min dzalik. Berarti orang ini tidak percaya kiamat. Ya. Kemudian ciri yang kelima apa jamaah? Banyak berbuat dosa ini bisa menutupi hati kita bisa percaya hari kiamat. Nah itu banyak istighfar jemaah. Celakalah orang yang sering mendustakan. Mendustakan apa? Mendustakan hari kiamat. Tidak mendustakan hari kiamat kecuali orang banyak dosanya. Melampaui batas dosanya. Kalau dibacakan ayat Quran, oh dongeng, khurafat, tahu ruruh, kisah nyata, padahal tidak tahu mati. Ya, gitu jemaah ya. Tidak tahu no kubur, tidak tahu akhirat. Kok yakin-yakin lah ini repot jemaah. Tapi kalau berita hoak kata manusia, besok mau bencana ini, langsung ketakutan jemaah. Gosip percaya. Apa sebabnya jemaah? Kok Nabi ditolak beritanya? Rasul yang alami ini. Kenapa? Kalla balrona fi qulubihim makanu yaksibu. Pada dasarnya bukan Quran yang salah, bukan hadisnya yang salah, bukan Rasulullah yang salah, bukan orang yang menyampaikan itu salah, tapi hatinya sudah tertutup dosa karena merasa untung berbuat dosa. Kasab jamaah. Dapat keuntungan apa? Berbuat zina dapat uang, mencuri dapat uang, merampok dapat uang, koruptor dapat uang, ya, jual narkoba dapat uang, mau percaya hari kiamat, ya Allah jauh jamaah, mau taat jauh, naudzubillah min
dzalik. Jadi sekali lagi, tidak mungkin jamaah. Nah, baik, ini ciri-ciri. Jadi semua perbuatan dosa jamaah. Kalau kita tidak melakukan wirid, ibadah, tidak istighfar terutama, wirid yang paling dasar apa? Istighfar, maka sulit untuk menerima berita tentang kiamat. Maka itu, mumpung ini di bulan Ramadan jamaah, berbanyak minta ampun. Apa kata Rasulullah kalau menjelang Ramadan mau berbuka? Allahumma innaka afuwun. Engkau ya Allah yang maha pengampun. Tuhibul afwa, suka mengampuni. Apaan? Ya, engkau maha pengampun, suka mengampuni. Tuhibul afwa, fa'fu anni, ampunilah saya. Kenapa? Doa mustajab menjelang berbuka. Karena apa? Bukan salah ilmunya, bukan salah terjemahnya, bukan salah nabinya. Karena hatinya sudah tertutup, sulit ditembus oleh kebenaran. Dan ini fakta jamaah. Saya punya teman satu letting kuliah di syariah jamaah. Dan dia mengejar titel untuk jadi advokat, lawyer. Begitu saya kasih dalil Quran, ini semuanya di atas kertas. Antum tidak tahu faktanya. Oh, ulama-ulama gedabru semua katanya gitu. Semuanya tidak ada perubahan. Ulama gila harta semua. Pondok bohong, ada bohong semua. Jadi Quran hadis tidak diterima sudah. Semua itu jangan difahami secara harfiah. Padahal saya tidak pernah mentafsirkan harfiah apa katanya ahlinya. Sesuai dengan tafsirannya, ayat dengan ayat dengan hadis, ayat dengan pemahaman orang yang ahlinya, para sahabat. Tetap tidak percaya, sudah cukup-cukup. Pernah menemukan orang model gitu, coba? Pernah, Dr. Hadi. Saya menemukan seperti itu ya. Oh, itu teman saya sendiri. Ya, jadi ilmunya tidak berguna sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Baik, mari kita lihat tanda-tandanya kiamat. Apa tanda kiamat? Ya, jadi yang penting ini kita lihat tidak tanda kiamat sekarang. Banyak enggak ini jamaah? Banyak kebodohan enggak? Banyak perzinahan enggak? Iya. Minuman keras enggak? Fakta ya. Iya. Ini tanda hari kiamat. Berarti kita harus apa jamaah? Harus waspada jamaah. Supaya tidak banyak, kita harus menghindari ini. Jadi kiamat itu pasti jamaah. Kapan terjadinya? Hanya Allah yang tahu. Tidak dibukakan. Ya, hikmahnya apa? Jadi kebodohan kalau sudah di mana-mana, terus orang-orang yang ahlinya, ulama diwafatkan, tidak ada satupun, siapa yang jadikan fatwa? Orang-orang yang tidak ngerti agama. Jadi sesat, menyesatkan. Jadi kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang menyesatkan. Ya, jadi kita belajar ini jamaah, jangan sampai tertipu. Mari saya tunjukkan apa jamaah. Apa cirinya wali? Katanya yang sakti gitu ya. Ya Pak ya. Ya Dok. Sakti. Kemudian bisa terbang. Banyak uangnya. Buka sajadah duit toh. Padahal tidak perlu sajadah. Sekarang rekening loh. Duit toh. Ya, yang koruptor tuh. Sholat itu. Tidak perlu jadi wali. Iblis itu umurnya panjang jamaah. Doa kepada Allah minta umur panjang. Anak buahnya banyak enggak? Banyak. Ya. Dari bangsa jin dan manusia. Ya. Bukan itu yang namanya wali. Apa? Amanu wa kanu yattaqun. Iman dan selalu bertakwa. Ya. Menjaga sholat. Insya Allah ini selamat dunia akhirat. Dia tidak akan masuk neraka. Seandainya masuk neraka, terbakar enggak? Kekasih Allah. Enggak. Malaikat itu terbakar enggak jamaah yang menjaga neraka? Enggak. Nabi Ibrahim waktu dibakar terbakar enggak? Enggak. Jadi kalau Allah tidak mengizinkan, biarpun api neraka tidak bisa. Itu wali jamaah. Jadi menjaga keimanannya dan bertakwa. Ya. Terus gimana cirinya orang yang percaya hari kiamat jamaah? Nah, ciri pertama sholat. Jadi manusia itu banyak yang keluh kesah, kan ayat itu Al-Ma'arij ya. Innal insana khuliqa halu'a, manusia itu selalu keluh kesah. Apalagi kena musibah, tambah keluh kesah. Kemudian kalau dapat nikmat, bakhil, ilal musallin. Tapi sholatnya terus, bukan kadang sholat, kadang enggak. Bolong-bolong. Harus
daimun. Dan orang ini nanti apa? Dermawan. Orang minta dikasih, orang tidak minta dikasih. As-sa'ili wal mahrum. Mahrum apa? Yang tidak minta. As-sa'il yang minta. Yang minta itu bukan miskin, tapi minta. Rasulullah siapapun minta dikasih jamaah. Biarpun di atas kuda dikasih. Ini sudah tingkatan orang-orang yang sholatnya daimun. Kenapa? Yang saya berikan itu bukan milik dia, itu milikku. Apa? Tabungan untuk akhirat. Ya, yang diberikan pada anaknya, keluarganya, istrinya, sanak kerabatnya, semua itu milik dia. Yang abadi, yang kita simpan, apa pasti milik kita jemaah? Milik ahli waris. Ya, jadi orang-orang ini punya apa? Yusaddikuna biyaumiddin. Pasti dia akan membenarkan hari kiamat. Yakin, hakul yakin sudah ini. Yusodik, tahu yusodik. Tidak pernah ragu. Nah itu kenapa dibilang sodakoh. Sodakoh itu apa? Mengamalkan ilmunya. Sodakoh itu baik berupa harta walaupun amal soleh. Sodakoh yang paling ringan apa jemaah? Yang paling ringan. Senyum. Jadi ketemu orang jangan cemberut. Itu cemberut bikin curiga loh jemaah. Opo iki? Salahku opo? Kok ketemu aku cemberut? Padahal wis tak apiki. Jadi curiga Bu lihat. Pokok senyum itu termasuk pahala jemaah, ya. Apalagi istri, takut-takut cemberut, apa bingung, ono opo iki, kurang duit lagi. Apa giginya sakit? Lah, tidak tahu. Jadi pikirannya jelek terus. Jadi orang-orang inilah yang akan bisa meyakini hari kiamat. Jadi sholat itu membersihkan semua dosa jemaah. Semua dosa akan bersih. Yang tidak percaya jadi percaya. Tapi butuh apa? Waktu. Sahabat berapa tahun sholat di Mekah itu? 13 tahun. Itu masih mabuk, sholat sambil bicara. Begitu di Medina, luar biasa jamaah. Kapan wajibnya puasa? Di Medina atau di Mekah? Wajib puasa. Umat Madinah. di Madinah. 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 Sebab orang pertama kali puasa kuat enggak kalau enggak sholat? Saya tanya. Fakta loh ini. Kuat enggak orang kalau enggak sholat puasa? Aduh, wong sholat gak iso apa meneh poso. Jadi banyak enggak orang enggak puasa? Lebih banyak lagi. Ya, karena dia juga tidak sholat. Jadi sholat, puasa itu lebih berat, ya kan? Ya, ketemu istrinya, masak, apalagi kepaten baru, haram, ya Pak Jamaah. Kuat dak? Dak kata uang ini. Hmm. Sing kata uang naik dikorupsi, apa nih sing dak ketok? Ya, jadi keimanan itu mahal Jamaah ya. Bisa percaya sama Allah itu mahal ya. Bisa takut sama yang gaib itu ma mahal. Hidayah dari Allah. Nah itu perlu praktek Jamaah. Kalau sudah dibina berapa bulan? Hanya 1 bulan puasa ini. Kalau sholat tiap hari, sehari berapa kali? 5 kali, 5 waktu. Belum sunah-sunahnya. Semakin banyak sunahnya, tambah kuat keimanannya kepada hari kiamat. Kemudian sifat ayat yang lain yang mendukung surat Al-Baqarah, orang mutakin siapa? Percaya sama gaib, kemudian sholat. Hablum minallah juga hablum minannas. Apa buahnya jamaah? Wabil akhiratihum yukinun, bukan yukminun. Hakul yakin. Sudah tidak ragu lagi. Kalau selalu istiqomah menjalankan sholat, ya, perintah sholat dan infak, termasuk zakat. Ini bukti jamaah. Jadi mudah sebenarnya, tidak usah ditanya. Amalkan aja. Jadi ilmu itu bisa berhasil gimana? Jadi dokter itu. Hanya teori gimana? Bisa dibilang dokter. Hmm. Ini Langsung. dokter ini. Kata siapa? Ya katanya dalam netizen. Hmm. Tapi sekolah dokter. Enggak, kata netizen. Berlaku enggak? Ini dokter. Iya, dokter gadungan. Hmm. Dokter itu setelah sekolah dan ujian dan dinyatakan lulus. Itu pun masih dokter umum, belum sampai spesialis, ya kan? Butuh waktu berapa tahun, gitu kan ya? Jadi butuh praktek, butuh ilmu, butuh teori. Apalagi orang percaya hari kiamat. Berat enggak? Berat enggak jemaah? Kalau enggak beramal. Bisa. Ujuk-ujuk aku percaya hari kiamat, tapi enggak pernah sholat. Namanya dus tak geda brus.
Ya, jadi jelas ya, orang percaya hari kiamat itu berarti orangnya yuqimunus shalah. Ini juga yuqimunus waktu jadi banyak ayat yang menjelaskan tentang orang percaya hari kiamat itu mesti sholat. Kalau enggak sholat, gedabrus ngomong kiamat. Ya, seperti orang bilang, aku ini dokter, aku ini polisi. Siapa yang enggak bisa bilang? Semua bisa. Ya. Yang terakhir apa jamaah? Supaya kita bisa bicara yakin sama hari kiamat. Jadikanlah hidup kita, role model kita. Siapa? Uswatun hasanah. Siapa jamaah? Yang paling baik, uswatun hasanah. Tolak ukur yang paling baik sampai Allah memuji wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu paling terbaik. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu orang kalau percaya hari kiamat pasti panutannya Nabi Muhammad, idolanya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad juga percaya hari kiamat dan selalu ingat sama Allah, selalu zikir. Udhkurullah zikron kasiron. Terakhir apa? Tandanya orang percaya hari kiamat beramal soleh dan tidak musyrik ikhlas. Jadi ini yang perlu dibahas. Tidak perlu kapan kiamat, tanggal berapa. Tapi kita siapkan amal solehnya. Berarti kita percaya hari kiamat. Betul jamaah ini ya? Fakta ya? Jadi kita akan bisa yakin, percaya tentang siksa kubur, percaya hari kiamat, siksa neraka, balasan surga, kalau kita melakukan amal soleh. Mudah-mudahan kita dimudahkan bisa beramal, dimudahkan untuk bisa melakukan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, dan bisa meyakini tentang hari kiamat. Amin. Bisa difahami jamaah? Jadi intinya sumpahnya Allah itu supaya kita ini percaya hari kiamat dengan cara apa? Sholat. Ya, minimal sholat. Kalau udah kuat, sik males. Istighfar. Jangan, aku males, gak usah sholat. Tanya dokter, dok, kalau udah sembuh, apa tidak perlu diminum obatnya? Apa sekalian aja penyakitnya dipotong, tangannya dipotong gitu ya? Kan gitu katanya. Kalau tidak bisa sholat khusyuk, gak usah sholat, percuma, fawailul musholin gitu katanya. Berarti pemikirannya, logikanya ya Pak? Gak betul ya? Jadi kalau tangannya sakit, diobati kok udah sembuh-sembuh, ya dipotong aja biar tidak rasa sakit, tambah sakit. Telinganya sakit, dipotong aja telinganya, biar tidak sakit telinganya. Ya, apa seperti itu pemikirannya orang itu? Jadi orang kalau sholatnya belum khusyuk, belum ikhlas, jangan tinggalkan sholat. Berarti apa? Perlu istighfar, perlu diobati. Obatnya apa? Dengan istighfar, minta ampun. Mungkin hatinya masih penuh dosa, jadi berat sholatnya. Seperti anak, kalau tidak mau sekolah, jangan terus ya udah, jangan dipaksa. Kalau sekolah itu yang ikhlas, kalau tidak ikhlas jangan dipaksa. Anaknya masih TK ini, masih PAUD, terus tidak mau sekolah terus. Ya, sekali lagi jamaah, mudah-mudahan kita dimudahkan sama Allah bisa melakukan ibadah, terutama sholat. Dan sekarang apa ibadah yang wajib? Puasa. Mudah-mudahan Allah mudahkan sampai tuntas di akhirnya dan semua ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertanyaan jamaah, saya kira ini bisa. Tanya Prof. Amin. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum kiamat itu muslim diwafatkan semua ya Ustaz ya. Jadi sebelum kiamat, orang yang beriman termasuk Imam Mahdi, Nabi Isa, itu sudah diwafatkan sebelumnya 1 abad. Dengan cara apa? Dikirim angin. Jadi menghirup angin sudah meninggal semua. Ya, jadi meninggalnya enak. Jadi orang beriman tidak menghadapi hari kiamat. Jadi dusta. Kalau orang bisa menghadapi kiamat itu berarti tidak beriman itu. Ya. Ya, kenapa? Kiamat itu kalau sudah Allah tidak disebut, ya. Kalau ada orang beriman nyebut Allah, ada azan, bisa tidak kiamat? Terjadi tidak? Ada azan kiamat? Enggak. Hah?
Tidak Tidak. ada, karena ada lafaz Allahu Akbar ya. Jadi lafaz Allah itu tidak ada kiamat nanti. Jadi semua orang tidak kenal Allah. Allah. Lafaz Allah aja tidak ada. Gimana sholat? Bisa difahami jamaah? Hmm. Nah, jadi yang penting kita ini jangan percaya sama orang besok kiamat. Harus kita siap-siap. Apa? Pindah ke gunung. Ada enggak kisahnya orang model gitu? Nabi Nuh. Enggak, ada Umat. orang kelompok tapi Iya. nyimpan-nyimpan rumahnya dijual dekat Ada. ustadznya. Dengar enggak? Enggak. Oh, ada Bu. Nanti kalau saya tunjukkan videonya. Jadi Oh. semuanya menjual rumahnya, dekati ustadznya. Wah, lumayan. Ustadznya punya tanah dibeli semua. Hmm. Ngumpul beras-beras KB. Takut kiamat ternyata tidak terjadi. Itu viral, Bu. Sudah sampai dibahas itu. Percaya sama ustadznya. Itu buktinya kiamat-kiamat. Ternyata tidak ada kiamat. Yaitu terus-menerus terjadi pembodohan jamaah. Nah itu cirinya kiamat itu apa? Sudah ada kan tanda-tandanya kan. Jadi kita nggak usah pusing. Yang penting amal Soleh. nggak usah terus nyedeki masjid tok. Nggak usah kerja. Loh, itu salah kata Rasulullah apa? Seandainya besok kiamat kata Rasulullah apa? Kalau Anda memegang apa? Bibit tanam. Kenapa? Anda dapat pahala. Kan gitu kan ya? Untuk siapa? Berbuat kebaikan. Iya. Jadi tidak usah takut besok kiamat. Lu meneh kiamat, tidak usah kerja rek. Tak sholat tok, istighfar. Ya enggak gitu. Jadi kiamat itu dihadapi dengan amal Soleh. Bisa dipahami jamaah? Iya. Iya, baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan Jelas. semuanya dikasih pemahaman ya. Baik, kita Amin. dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Matur nuwun saudara ilmunya. Suwun pisan. Oh, Kunci. Sampai ketemu. Terus Boyo selamat. Puasa. Terus suwe. Alhamdulillah.